channel saya Rifatul Anita. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel saya dan menantikan video-video baru dari saya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tari. Nah, apa sih itu tari itu? Menari ya, menari seperti yang kita tahu bahwa menari itu adalah gerakan yang dibuat secara harmonis menyesuaikan dengan iringan-iringan musik. Hari ini saya akan mengupas tuntas tentang bentuk-bentuk dasar tari yang bisa kalian gunakan untuk mengajar murid-murid kalian semuanya. Tak lupa hari ini saya berkolaborasi dengan sahabat saya Cesaria. Sudah tidak sabar kan bagaimana penjelasan tentang Bu Cesar yang akan menjelaskan tentang tari? Berikut ini liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu gerak dasar tari. Namun sebelum itu, coba kita tengok terlebih dahulu apa sih yang ada di dalam gerak dasar tari itu. Nah, salah satunya kita harus mengenal tentang wilayah kebudayaan. Nah, kita lihat aja di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu wilayah kebudayaannya banyak sekali. Ada Mataraman, Arek, Madura, Panoragan, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing wilayah pasti mempunyai beberapa ciri khas gerak tari masing-masing. Ya, misal saja di Banyuwangi ada gerak jangkah, ya. Kemudian di Madura ada gerak tancep, kemudian di Ponorogo ada congklang, kemudian ada ulat-ulat dan sebagainya, ogek lambung. Kemudian di wilayah Arek ada gerakan remo, lawung, ya, tanjak dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali kalau kita mau mengidentifikasi satu persatu. Nah, yang perlu saya garis bawahi teman-teman bahwa di samping bermacam-macam gerak atau identitas gerak menurut wilayah kebudayaan itu terdapat beberapa gerak yang sama. Nah, itu yang dapat kita sebut sebagai gerak dasar. Ya, jadi di wilayah Arek, di wilayah Mataraman, Panoragan, kalau kita gabung menjadi satu, bahkan di wilayah Jawa Tengah pun pasti ada beberapa gerak yang dapat kita ambil sebagai contoh salah satu atau beberapa gerak dasar. Nah, sekarang coba kita kupas satu persatu. Dimulai dari sikap tangan. Ya, jadi sikap tangan yang akan saya paparkan ada di berbagai etnik gerak wilayah kebudayaan, baik itu di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Yang pertama, misal, ini adalah nyemprit, ya. Jadi posisi jari telunjuk menempel dengan ibu jari. Nah, kedua, ini adalah meruji. Ini sangat umum sekali dipakai di tari kreasi maupun tari klasik, tari kayata dan lain-lain. Kemudian ini ada ngiting, ya, namanya adalah ngiting. Baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur pasti ada gerakan yang namanya ngiting. Ya, kemudian ada boyo mangap. Nah, boyo mangap ini sebagian besar ada di tari di wilayah etnik Arek atau Jawa Timuran. Kemudian ada lagi, nah, ini adalah jejep, ya. Jejep ini biasanya dipakai untuk gerak ulat-ulat dan lain sebagainya, gerakan sayap, ya. Jadi ada di tari kreasi maupun tari klasik. Oke. Kemudian satu lagi, nah, ini adalah ngepel, ya. Jadi gerak, maksudnya sikap tangan ngepel ini sering ada di tari-tari yang bersifat gagah, misal di tari Panoragan di Jawa Tengah, ya, tari yang bersifat atau berkarakter gagah.
itu beberapa contoh gerak dasar atau sikap dasar dari tangan. Kemudian setelah tangan kita akan melihat gerak dasar kepala. Pertama, ada yang namanya ceklekan. Nah, jadi dipatahkan ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada tolehan. Nah, ini tergantung. Kalau misalnya kita tari klasik biasanya lebih lembut. Nah, kalau tari yang bersifat tegas biasanya lebih tegas juga. Kemudian ada delep. Ini adalah delep. Ya. Kemudian ada manggut. Nah, manggut ini bisa ke samping kanan ataupun samping kiri. Kemudian ada lagi gedek. Nah, gedek ini dilakukan dengan penuh tekanan. Nah, biasanya ada di tari-tari etnik Jawa Timur bagian wilayah kebudayaan Arek, ya. Itu adalah beberapa gerak dasar kepala. Sekarang kaki. Nah, yang pertama kita akan mengenal sikap mendak. Dalam tari apapun pasti ada sikap mendak. Ya, jadi tidak boleh membungkuk, tapi tetap harus dada dilusurkan. Setelah mendak, kita mengenal sikap mayu, jadi agak condong ke depan. Nah, ini pasti ada dan sering kita jumpa. Ya. Kemudian ada hoyok ke kanan, hoyok ke kiri. Nah, itu beberapa gerak yang meliputi kaki. Kemudian tubuh. Nah, tubuh di sini misal ada beberapa gerak oke lambung. Nah, tadi ya gerak mayuk tadi juga melibatkan anggota tubuh maupun kaki. Oh ya, ada beberapa gerak lagi. Nah, ini namanya adalah gejuk. Jadi ditekan seperti ini. Kemudian ada sikap jari-jari kaki seperti ini. Nah, ini adalah nyele kenting. Nah, itu teman-teman beberapa sikap dasar atau gerak dasar. Nah, sebenarnya gerakan itu bisa kita pakai dalam tari apapun dan pasti kita jumpai. Misal dalam tari klasik, tari kerakyatan, tari kreasi, baik itu anak-anak maupun dewasa. Nah, untuk anak-anak dalam gerak tari anak kita dapat melihat tema apa yang akan dipakai. Misal di dalam kategori kelas rendah ya, kelas 1, 2, biasanya anak-anak akan memakai tema bermain ya, tema binatang, pokok tema-tema yang sifatnya sederhana. Nah, coba kita analisis gerak dasar apa yang ada di dalam tari-tari anak yang temanya binatang ataupun bermain. Misal melompat. Nah, di sini kita akan menjumpai sikap mendak, kemudian sikap kaki kejuk, ya, kemudian badan degek. Ya, jadi ini sikap degek, tidak boleh membungkuk. Itu. Kemudian kita ambil contoh satu lagi, misal berlari. Nah, di sini ada sikap badan mayuk, ada mendak, ya. Nah, kemudian ada gerakan kepala juga. Itu beberapa yang ada di misal di tema binatang, ya. Oke, kita naik ke kelas tinggi. Kelas tinggi, sekitar kelas 4, 5, 6 mungkin ya. Nah, itu gerak tarinya biasanya cenderung lebih rumit ya.
kemudian temanya juga pasti cenderung lebih rumit. Misal kalau saja tema binatang, pasti gerak-geraknya lebih menyerupai binatang. Jadi misalnya gerak kupu-kupu. Nah, ini ada sikap tangan jejak tadi. Nah, itu kemudian ini juga sikap jejak, kemudian ada kaki nyelekenting, kemudian ada kaki mendak. Nah, kemudian bisa diikuti kepala. Kita coba lagi. Nah, biasanya ini di tari-tari yang sifatnya yang temanya binatang ya. Nah, ini ada sikap kaki tanjak, kemudian badan degek, kepala ceklean, seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak lebih bebas ya, jadi kalian bisa berkreasi, bisa membuat tari sesuai tema. Kalau misal Anda memilih tema binatang, Anda bisa mengamati binatang apa sih yang mau dibuat tari. Nah, itu dapat dikembangkan sesuai karakteristik atau gerakan binatang itu pada umumnya, kemudian kita bumbui dengan gerak-gerak dasar yang tadi kita sudah pelajari. Gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi ataupun bekal teman-teman dalam berkreativitas membuat karya tari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, bagaimana penjelasan dari Bu Cesaria tadi? Sudah sangat jelas kan? Tadi beliau sudah menerangkan tentang dasar-dasar tari, dasar gerak, terus pola dasar tari, kemudian juga mencontohkan gerak-gerak yang sangat sederhana yang bisa diaplikasikan kepada murid-murid yang kalian ajar untuk menari. Baiklah, saya ucapkan terima kasih buat sahabat saya, Ibu Cesaria. Beliau adalah dosen tari di Universitas PGRI Madiun. Nah, beliau memang benar-benar sangat menguasai tentang tari ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kolaborasi hari ini. Tadi video tentang tari, silahkan kalian semua mempraktekkannya kepada murid-murid kalian. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah setia terhadap channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.